Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benda apa? King Sui bertanya dengan bingung. Sebuah lengan, lenganmu. Seperti sebelumnya, lelaki tua itu masih menatap King Sui dengan sangat tenang. King Sui merasa nada tenangnya sangat menjengkelkan. Fu Yanting telah membuat mereka datang untuk mengambil lengannya. King Sui tidak dapat merasakan kekuatan kedua lelaki tua itu, oleh karena itu dia tidak yakin apakah gajah naga skala emas dapat mengalahkan musuh. Namun, King Sui punya firasat buruk. Alasannya karena banyak orang yang tahu bahwa serigala emas dibunuh oleh gajah naga bersisik emas. Mereka harus menyadari seberapa kuat gajah naga emas itu. Artinya karena mereka berani datang hari ini, mereka tidak terlalu peduli dengan gajah naga skala emas. Setidaknya, kedua lelaki tua ini seharusnya tidak lebih lemah dari gajah naga bersisik emas. Saat King Sui memikirkan sampai saat ini, dia merasa sedikit tertekan. Dia khawatir kedua lelaki tua itu akan jauh lebih kuat daripada gajah naga skala emas. Karenanya, hari ini, dia benar-benar harus melarikan diri atau menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Haruskah dia meminta Tian Jiange atau putri tertua untuk datang dan menyelamatkannya? Siapa di antara mereka yang bisa datang dan membantunya mengatasi bahaya yang ada? Alasannya adalah bahkan jika dia berhasil membunuh orang-orang ini hari ini, dia tetap tidak akan bisa merasa damai. Lain kali, Saint Child pasti akan mengirim seseorang yang lebih kuat. Sekarang, King Sui merasa bahwa dia melakukan hal yang benar dengan melakukan trik jarum pada saat itu. Pergi sekarang. Dengan begitu, setidaknya Fu Yanting masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, dia akan segera mati. Aku ingin tahu apakah saat itu, yang disebut anak suci akan membiarkan kalian hidup, ucap King Sui dengan tenang. Apa katamu? Saya bertanya kepada Anda apakah daya hidup Fu Yanting semakin menipis sedikit demi sedikit. Jika Anda ingin dia hidup, menghilang sekarang. Ucap King Sui berhenti bersikap sopan begitu dia melihat tidak ada niat baik dari orang-orang ini. Karena mereka sudah tidak menghormatinya, mengapa dia masih perlu bertahan dengan mereka? Dasar anak nakal yang kurang ajar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda benar-benar tak terkalahkan hanya karena binatang iblismu? Ikutlah dengan kami hari ini dan sembuhkan Pangeran Fu, jika tidak, kami akan mengantarmu ke sana. Dengan begitu, Anda pasti akan merasakan kepahitan. Ucap orang tua berjubah abu-abu itu mengambil langkah maju dan mengunci King Sui dengan kinya. Jika kalian berani menyentuhku, Fu Yanting pasti akan mati. Saat itu, kalian akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Saya sadar kalian telah mencari cukup banyak alkemis dan tabib akhir-akhir ini. Anda memutuskan apakah akan percaya atau tidak, ucap King Sui dengan nada acuh tak acuh. Tangan lelaki tua berjubah biru itu bergetar. Orang tua lain di sisi lain, dia sepertinya bertanya dengan rekan-rekannya tentang hal itu. Saat King Sui melihat ekspresi mereka, dia sudah tahu bahwa dia tidak perlu bertarung hari ini. Tepat pada saat ini, putri tertua datang dengan sekelompok orang. Pergilah, jika ada waktu lain ketika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan keberatan membunuh kalian semua. Untuk berpikir bahwa kalian berani bahkan menyentuh laki-laki saya. Kata-kata putri tertua mengejutkan kedua lelaki tua itu. King Sui merasa bingung, karena dia menyebutnya laki-lakinya. Ayo pergi, kembali dan katakan padanya bahwa aku merendahkannya. Ucap putri tertua dengan nada acuh tak acuh. Sekelompok orang menuju ke sini dengan agresif, namun pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Melihat mereka pergi, gadis kecil itu berbalik dan masuk ke kamarnya. King Sui di sisi lain, mengalihkan pandangannya ke wanita cantik itu setelah melihat gadis kecil itu. Sekarang,
sepertinya dia menjadi lebih kuat. Ini adalah firasat. Sebenarnya intuisi manusia adalah hal yang cukup menakutkan. Terima kasih. Untuk berpikir bahwa sebagai pria aku perlu dilindungi oleh seorang wanita. Ucap King Sui mengungkapkan senyum tak berdaya. Apa yang salah? Apakah kamu sekarang merendahkan wanita? Ucap putri tertua memandang King Sui dengan alisnya dirajut. Mengapa saya harus meremehkan wanita? Nyatanya, saya menghormati mereka. Mereka yang terhebat. Seperti ibuku, dia juga seorang wanita. Ucap King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan merasa sangat sensitif tentang ini. Sepertinya Anda adalah seorang chauvinis. Saya tidak tahan. Putri tertua pergi ke King Sui dan menunjukkan senyum padanya. Aroma kewanitaannya yang samar namun lembut mengalir ke hidung King Sui. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah wanita ini, itu sangat dekat dengan wajahnya. Dia cantik sampai ke titik di mana jiwanya sendiri berpotensi direnggut olehnya. Kecantikannya bukanlah jenis kecantikan yang menggoda. Bertentangan dengan itu, dia merasa lebih seperti peri yang turun ke dunia fana. Dibandingkan dengan Ye Jiange, kecantikannya cenderung lebih ke jenis kecantikan biasa. Namun, aura bangsawan-bangsawan pada dirinya sangat menekan. King Sui merasa enggan untuk mengalihkan pandangannya ketika dia melihat matanya yang indah itu. Selain berbagi tatapan dengan wanita di sekitarnya, ia hampir tidak pernah berbagi tatapan dengan orang lain, apalagi jika sudah lama sekali. Mata adalah jendela hati seseorang. Melalui mata seseorang, seseorang akan dapat melihat fluktuasi hati mereka. Namun, King Sui tidak dapat mengetahui bagaimana perasaan putri tertua. Selain itu, ada juga yang namanya saling bertatapan mata. Rasanya seperti dua hati yang bertabrakan satu sama lain. King Sui menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menghindari kontak mata dengannya. Apakah kamu tahu tentang Raja Iblis? King Sui mengingat wanita kuat itu dan bertanya dengan santai. Putri tertua di sisi lain jelas tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba. Dia masih menjawab, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku sudah mendengar tentang dia. Sebenarnya, saya merasa wanita itu sangat kuat. Misalnya, putri tertua, saya dulu berpikir bahwa wanita masih membutuhkan pria meskipun mereka sangat kuat. Tapi sekarang, saya tidak yakin apakah cara saya berpikir masih benar, ucap King Sui tersenyum. Apakah Anda mencari pemukulan? Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan saya dan bahwa saya tidak memiliki kepribadian feminin sama sekali? Putri tertua bertanya dengan marah. Dia yang terlihat secantik peri tampaknya sangat jijik oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Jantung King Sui tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terpana dengan kecantikannya. Tidak heran jika kedua pemimpin dari Saint Child dan Tuan Sekte akan jatuh cinta padanya. Tidak hanya dia terlihat cantik dan anggun, dia juga terlahir menawan. Wanita seperti ini adalah yang paling fatal bagi pria. Legenda mengatakan bahwa mereka mampu membuat pria benar-benar kering. Konon wanita seperti ini mampu membuat pria bertengkar terus-menerus di ranjang hingga menjadi sekam kering. Lebih jauh, mereka tidak akan pernah menunjukkan gejala seperti kelelahan atau lemas di tengahnya. Kenapa kamu berpikir begitu? Saya sepenuhnya sadar bahwa ada banyak orang yang memiliki niat buruk terhadap Anda. Kamu adalah salah satu wanita tercantik yang pernah saya lihat, ucap King Sui terkekeh. Untuk beberapa alasan yang dia sendiri tidak jelas, dia merasa seolah-olah sedang menggoda putri tertua. Melihat sisi dirinya ini juga merupakan pemandangan yang cukup langka. Ah, aku lupa. Kamu punya banyak istri cantik. Sepertinya kamu baik-baik saja dengan wanita. Putri tertua pernah melihat gambar di Chen sebelumnya. Dia juga melihat Yuruyan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat King Sui 2 kali. Dia menemukan bahwa satu-satunya hal baik tentang King Sui adalah dia tidak terlalu menyebalkan. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia menyadari bahwa ada sangat sedikit pria yang tidak membuatnya kesal. King Sui tidak mengatakan apa-apa.
Dia tidak ingin terikat pada pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Mari kita duduk di sana dan membicarakan hal-hal tentang Saint Child dan Tuan Sekte." King Sui membuat sepoci teh dan duduk bersama putri tertua di paviliun di halaman. Sebenarnya tidak seperti yang dikatakan rumor. Saya baru bertemu Saint Child 2 kali dan durasi di mana kami bertemu satu sama lain tidak lebih dari waktu membakar sebatang dupa. Pria itu sangat misterius. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di akademi. Legenda mengatakan bahwa suatu hari dia mungkin akan menjadi pemimpin Akademi Rahasia Surga, ucap putri tertua. Apakah dia benar-benar sekuat itu? King Sui benar-benar ingin tahu tentang kekuatan lawannya. Dia sangat kuat. Ada yang bilang dia berumur 200 tahun, ada yang bilang dia 500. Dia terlihat sangat muda tapi saya tidak yakin seberapa kuat dia. Putri tertua menjelaskan kepada King Sui. Apakah kekuatannya melebihi guru negeri tingkat 5? Saya tidak tahu. Meskipun saya baru saja mencapai kekuatan seorang master negara tingkat 5 pemula, saya tidak tahu apa kekuatan terbesar yang dapat dicapai oleh master negara tingkat 5. Hal-hal yang diwariskan dari masa lalu terbukti sangat tidak akurat. Oleh karena itu, master negara tidak lain adalah gelar. Pada akhirnya, masih harus melihat siapa yang kuat. Putri tertua tidak berusaha menyembunyikan apapun di depan King Sui. Semakin jauh berkembang dalam kultivasi mereka, semakin sulit mereka menemukannya untuk terus naik kelas. Setiap kali mereka naik kelas, akan ada peningkatan yang signifikan. Sementara orang dengan kultivasi rendah mungkin merasa sangat mudah untuk menerobos. Setiap kali mereka melakukannya, peningkatan yang ditunjukkan tidak signifikan dari sudut pandang ahli. Pada saat mereka mencapai kelas master negara, setiap kenaikan akan menandakan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Semakin jauh mereka maju, semakin menakutkan jumlah kekuatan yang meningkat. Tapi sama, itu akan lebih sulit untuk ditembus. King Sui, Anda masih harus tetap berhati-hati. Meskipun saya telah muncul kali ini dan orang itu mungkin memberi saya beberapa wajah, saya rasa masih akan ada orang yang mencari masalah dengan Anda karena Anda secara tidak langsung telah menampar Saint Child. Tidak apa-apa jika Anda membunuh mereka, tetapi keadaan tidak akan sesederhana jika Anda menampar mereka. Mereka tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Ucap putri tertua menunjukkan sedikit perhatian ketika dia melihat King Sui. Putri tertua pergi. Tidak lama kemudian, Tian Jiange datang. Dia tampak agak malu. King Sui, saya sudah memberitahu saudara saya tentang kejadian itu. Dia akan membicarakan masalah ini dengan Saint Child. Saya tidak pernah mengharapkan hal-hal terjadi begitu tiba-tiba. Tidak apa-apa selama kamu tega untuk itu. King Sui tersenyum ketika dia menyuruh Tian Jiange untuk duduk. Saya orang yang tidak kompeten. Saya tidak memiliki banyak pengaruh di Tuan Sekte. Sejujurnya, bahkan bertemu dengan saudaraku sendiri bukanlah tugas yang mudah. Saya perlu mencari orang untuk membantu saya menyampaikan pesan. Meski begitu, mereka mungkin telah berjanji untuk membantu menyampaikan pesan. Tidak diketahui apakah pesan tersebut benar-benar akan diteruskan ke saudara saya. Ucap Tian Jiange menghela nafas dan mengakui situasinya. Saudaraku, aku akan merasa seperti kamu menganggapku sebagai orang luar jika kamu mengatakannya seperti itu. Kami berteman dengan berbagi hati satu sama lain. Nyatanya, saya bisa merasakan saudara, bahwa Anda bukan orang palsu. Sebenarnya, King Sui tidak pernah berencana untuk mengandalkan Tuan Sekte. Jika dia mempercayakan harapannya kepada orang lain, itu sama dengan dia menyerahkan hidupnya di tangan seseorang. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan, lakukan sendiri. Daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri? Apa yang kamu rencanakan? Tian Jiange sedikit khawatir dengan keamanan King Sui. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Master Sunu baru saja datang belum lama ini. Karenanya, orang-orang dari Saint Child akan sedikit banyak menjauh untuk saat ini. Bagaimanapun, saya masih seseorang dari Blazing Wind Veranda. Saat King Sui berbicara sampai titik ini,
dia ingat kata-kata mendominasi putri tertua dari sebelumnya, dia adalah laki-laki saya. King Sui merasa sangat aneh tentang itu. Sial, aku tahu Fu Yanting, tidak mungkin dia membiarkan semuanya begitu saja. Bahkan jika saudaranya tidak terlibat dalam masalah kecil seperti itu, Fu Yanting akan mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda. Dia tidak seperti saya. Dia masih memegang posisi yang cukup terhormat di Saint Child. Banyak pejuang yang kuat bersedia membantunya melakukan banyak hal. Tian Jiange mengungkapkan ekspresi pahit saat dia berbicara sampai saat ini. Saudaraku, jika Anda memiliki kekuatan yang mirip dengan Fu Yanting, saya ingin tahu apakah Anda akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di Tuan Sekte. King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Dalam dunia seni bela diri, sudah jelas bahwa hanya yang kuat yang akan dihormati. Singkirkan fakta bahwa saudaraku adalah pemimpin Sekte Tuan. Bahkan tanpa hubungan semacam ini, begitu saya menjadi lebih kuat, posisi saya di sana juga akan menjadi jauh lebih tinggi. Kita adalah saudara. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, setidaknya untuk saat ini, kita bersaudara. Ini adalah untuk Anda. Ini akan sangat membantu Anda. King Sui mengeluarkan mutiara garis darah emas valet dan memberikannya kepada Tian Jiange. Tiba-tiba, King Sui merasa ingin menarik Tian Jiange ke sisinya. Dia telah melakukan beberapa interaksi dengan orang ini akhir-akhir ini dan merasa bahwa dia adalah orang yang berharga untuk diketahui. Dia sadar bahwa dia dapat membantunya meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat. Ditambahkan bahwa dia memiliki 9 pelet emas surgawi, begitu dia mengambil mutiara garis darah emas valet dan membiarkan garis darah emas valet mengubah sifat tubuhnya. Dia yang awalnya sudah jenius akan memiliki otoritas yang cukup tinggi untuk berbicara di Tuan Sekte. Tian Jiange tidak berdiri di atas upacara. Dia melihat King Sui, lalu membuka botol porselen dan menelan mutiara garis darah emas valet. Tindakan ini menunjukkan bagaimana dia mempercayai King Sui. Meskipun melakukan ini tidak dianggap banyak, itu membuat kedua belah pihak merasakan ketulusan yang mereka miliki untuk satu sama lain. Edarkan kekuatan Anda dan perbaiki. King Sui mendesaknya. Tian Jiange tidak berani menunjukkan penundaan dan dengan cepat mengedarkan kekuatannya untuk memperbaikinya. Dia sekarang tahu apa itu dan secara alami sangat gelisah. Di dunia ini, terlalu sedikit orang yang memiliki garis keturunan yang unik dan orang-orang itu memiliki prestasi yang luar biasa. Namun, meski hanya ada sedikit orang yang terlahir dengan garis keturunan yang unik, harta yang memungkinkan seseorang untuk mengubah garis keturunan mereka masih ada. Mutiara garis darah emas valet adalah salah satunya. Dalam keadaan normal, mencerna pelet emas 9 surga ini masih membutuhkan waktu. Namun, mutiara garis darah emas valet yang mendominasi tidak hanya menanam setetes darah emas valet di tubuhnya, itu juga mengubah efek obat dari 9 langit emas pelet. Dalam waktu singkat, Tian Jiange mengalami transformasi yang mengubah hidup. Dia membuka matanya dan melihat bahwa King Sui tersenyum dan mengangguk padanya. Saat ini, mengucapkan terima kasih di antara mereka hanya akan membuat mereka merasa sangat jauh. Saudaraku, aku akan keluar untuk dipromosikan sebagai murid inti dalam 2 hari ini. Setelah menjadi murid inti, saya akan mendapatkan status di Sekte Tuan. Setidaknya, saya akan dapat mengambil bagian dalam beberapa hal tentang Tuan Sekte. Ucap Tian Jiange mengatupkan giginya. Tidak perlu terburu-buru, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yang perlu saya fokuskan sekarang adalah bekerja untuk menjadi lebih kuat. Saudaraku, hal yang sama berlaku untuk Anda. Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. King Sui tahu bahwa Tian Jiange pasti hidup di bawah perlindungan kakak laki-lakinya. Jika dia tidak bisa menyingkirkan belenggu ini, prestasinya akan dibatasi. Adalah hal yang baik memiliki kakak laki-laki yang kuat, tetapi juga karena inilah kakak laki-lakinya menjadi bayangan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Seolah-olah dia dikurung. Meski kandangnya sangat besar,
masih ada batasan yang diterapkan padanya. Ketika Tian Jiange mendengar kata-kata King Sui, dia menjadi linglung sebelum wajahnya berubah. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas panjang dan menatap King Sui dengan kilatan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan sungkan dengan Anda. Kamu akan selalu menjadi saudaraku untuk selamanya." Mendapatkan uang itu mudah, tapi sulit menemukan saudara atau teman terbaik. Saya berharap bahwa kita akan selalu menjadi saudara. King Sui tersenyum dan menatap Tian Jiange. "Kita akan, mari bekerja keras bersama. Masa depan yang baik akan datang kepada kita." Meskipun King Sui mengatakan itu, dia masih memendam sedikit keegoisan. Manusia adalah makhluk yang egois, yang cenderung membantu orang terdekatnya daripada berpihak pada akal. Karena itu, dia ingin membuat ikatan. Tentu saja, apakah itu bisa dipertahankan atau tidak di masa depan adalah hal yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, sebagian besar alasan King Sui masih berteman, itu juga dianggap mendirikan pangkalan. Setiap orang berharap ada orang yang mendukung mereka. Saat menghadapi musuh, seseorang akan berharap ada orang lain yang berdiri bersamanya. Saat ini, King Sui hanya bisa berharap bahwa Saint Child tidak akan menahannya. Atau lebih tepatnya, berharap levelnya saat ini tidak akan dianggap serius oleh Saint Child. Ini akan memberi waktu kepada King Sui untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu, dia berharap apa yang dikatakan putri tertua akan berguna dan Tian Jiange juga bisa sedikit membantunya. King Sui akan bisa berurusan dengan kebanyakan orang. Dia memiliki cincin batu ilahi giok suci, 9 langkah benua dan 9 langkah istana. Bersama dengan level gajah naga sisik emasnya saat ini, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Namun, tidak ada yang suka melarikan diri. Terlihat melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya seperti tujuan yang hilang. King Sui membuka kotak di tangannya. Itu adalah pelet emas 9 surga yang diberikan Tian Jiange sebelum dia pergi. Tian Jiange memiliki 2 di antaranya. Dia mengambil 1 untuk dirinya sendiri dan meninggalkan yang lain untuk King Sui. Tian Jiange memberitahu King Sui bahwa ini diberikan kepadanya oleh kakak laki-lakinya dan merupakan pil obat yang sangat langka. Setiap orang hanya bisa minum 1 pil sekali. Namun, efeknya mungkin luar biasa bagi beberapa orang, sementara itu hampir tidak signifikan bagi orang lain. Tentu saja, ini semua relatif. Karena semua orang akan merasa bahwa 9 surga pelet emas sangat kuat setelah mereka mengambilnya. King Sui melihat botol giok di dalam kotak. Hanya melihat kilatan cahaya yang keluar dari botol itu, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia membukanya dan melihat ada pil obat yang tipis dan panjang seperti kepompong sutra. Itu adalah ukuran ibu jari dan memiliki warna emas yang memancarkan ki spiritual yang kuat. Teknik penglihatan surgawi. Pelet tulang emas 9 surga. King Sui tercengang. Ini bukan pelet emas 9 surga. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan dengan cepat membaca. Itu adalah pil obat misterius yang dapat meningkatkan bakat dan bakat pengguna. Itu bisa merangsang potensi seseorang, memungkinkan tingkat pengguna yang tumbuh lebih kuat untuk dinaikkan secara drastis dalam waktu singkat. Itu memiliki efek yang sangat baik pada orang-orang dengan tulang yang kuat. Jika digunakan dengan rumput requiem, akan ada kejutan tak terduga. Dia telah mengambil barang orang lain yang terlewat dan menemukan harta karun untuk dirinya sendiri. Inilah yang dirasakan King Sui saat ini. Setelah dia memanggil gajah naga skala emas, dia langsung memasuki alam valet jade immortal. Dia ingin mencobanya. Pelet tulang emas 9 surga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mengubah takdirnya. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat tentang itu. Kali ini, itu sangat kuat. King Sui memiliki rumput requiem, yang merupakan sesuatu yang baru saja dia tinggalkan di sana setelah dia membelinya dari benua tengah sejak lama. Dia tidak berharap itu akan berguna baginya sekarang.
Setelah dia menyesuaikan tubuhnya ke kondisi optimal, King Sui mengambil pelet tulang emas 9 surga, yang diikuti oleh esensi rumput Requiem. Tubuh 9 emas King Sui berada pada tahap kesuksesan besar dan tulangnya sudah berwarna emas. Pil obat ini memiliki efek yang lebih besar pada orang dengan tulang yang kuat. Dia merasa tulangnya pasti bisa dianggap kuat. Dengan sangat cepat, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Tulangnya tampak meregang dan menjadi lebih berwarna keemasan. Perasaan yang tidak nyaman tapi terasa aneh menyebar di tubuhnya. Tulangnya berubah lebih keemasan dari sebelumnya. Mereka tampaknya sedikit lebih tebal dan lebih kuat, yang tampak lebih kuat. Energi di tulangnya terus meningkat secara bertahap. Perlahan, tulang emas itu menghadirkan perasaan tembus cahaya. Seolah-olah ada sesuatu yang dihancurkan, eksistensi yang seperti emas murni kecil sepertinya melonjak melalui kerangkanya, yang segera memasuki kesadarannya. Targetnya adalah bintang emas dalam kesadarannya. 9 tubuh emas yang telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Sedikit keinginan melintas dalam kesadaran King Sui dan dia merasa bahwa suara cahaya dari sebelumnya mirip dengan dia menerobos batasan. Itu pasti merupakan batasan 9 tubuh emas yang, dan dengan demikian, sekarang berada pada tahap kesempurnaan yang luar biasa. King Sui hanya merasa bahwa dia dipompa dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak sempat merasa terkejut ketika kesadarannya juga mengalami perubahan luar biasa karena tabrakan naga emas kecil itu. Baik tingkat kultivasi dan energi rohnya telah meningkat sebagian besar. Perubahan kesadarannya membuat King Sui tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat kuat dan akrab. Itu setelah naga emas kecil memasuki bintang emas. Bintang emas saat ini terletak di tempat istana Niwan sebelumnya. King Sui tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sekitar alam Valet Jade Immortal miliknya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia menemukan dirinya di dunia yang lebih luas yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu telah naik level. Lapisan surgawi ke-8 dari alam Valet Jade Immortal. King Sui tidak menyangka itu akan naik level sekarang. Nine Heavens Golden Pellet, atau lebih tepatnya, Nine Heavens Golden Bone Pellet, tidak hanya membiarkan 9 tubuh emas yang mencapai kesempurnaan yang luar biasa, itu bahkan menaikkan realm Valet Jade Immortalnya. Karena naga emas kecil berbenturan dengan bintang emas dalam kesadarannya, alam Valet Jade Immortal naik level. Untuk beberapa kali sebelumnya, dia hanya bisa mencapai terobosan berkat para wanita. Inilah mengapa King Sui selalu berpikir bahwa meningkatkan alam Valet Jade Immortal akan selalu terkait dengan wanita. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum yakin. Itu karena kali ini, peningkatan level masih terkait dengan energi rohnya. Duo cultivation juga dapat meningkatkan energi roh seseorang, jadi sulit untuk mengatakannya. Namun, peningkatan ini menunjukkan bahwa menaikkan level alam Valet Jade Immortal tidak hanya mungkin dilakukan melalui wanita. King Sui tidak terburu-buru untuk memeriksa prasasti stele. Kolam di masa lalu sekarang bisa disebut danau. Itu terlalu besar. Ikan hitam, penyu obat emas, kerang tua, ikan trout pelangi, dan lainnya sekarang semuanya tersebar. King Sui awalnya mengira bahwa kolam itu menjadi terlalu padat. Namun, sekarang tiba-tiba menjadi besar seperti danau dan sangat dalam. Kedalamannya beberapa ratus meter tetapi airnya sangat jernih sehingga dia bisa melihat dasar danau. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Saat dia berdiri di samping danau besar, King Sui tenang dan kemudian melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa luas daratan telah bertambah dan sepertinya ada penambahan baru. King Sui berjalan menuju prasasti stele untuk melihat seperti apa alam Valet Jade Immortal tingkat 8 itu dan hal-hal baru apa yang ada di sana. King Sui langsung menuju ke bawah di mana deskripsi untuk tingkat 8 ditulis. Alam level 8 dari Valet Jade Immortal, tidak terkunci. Melihat ini, King Sui menghela nafas lega. Alam Valet Jade Immortal telah naik level. Melihat beberapa kata ini membuat gelombang kebahagiaan tumbuh dalam dirinya.
Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk mencari hadiah untuk realm level 8 dari Valet Jade Immortal. Dihadiahi musim semi kehidupan. King Sui melihat beberapa kata dengan bingung. Setelah dia menatapnya untuk waktu yang lama, dia yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Meskipun dia tahu bahwa hadiah untuk alam tingkat 8 dari Valet Jade Immortal jelas tidak biasa, dia masih terkejut dengan musim semi kehidupan. Hanya dari namanya, dia tahu bahwa itu adalah keberadaan yang kuat. Seharusnya menjadi mata air yang dapat memulihkan kehidupan, menyembuhkan berbagai penyakit dan membuang racun. Salah satu yang dapat memperpanjang umur seseorang dan dapat membawa manfaat besar bagi tubuh. Meskipun King Sui tidak melihat musim semi kehidupan, indranya mengatakan kepadanya bahwa efek yang akan ditimbulkannya pasti luar biasa. Hadiahi satu pohon buah iblis kuno. Dibutuhkan 1000 tahun untuk mekar, 1000 tahun untuk berbuah, dan 1000 tahun untuk dewasa. Setiap kali, 10 buah iblis akan diproduksi dan hanya bisa diambil oleh binatang iblis. Setiap binatang iblis hanya bisa memakan waktu satu setiap 100 tahun dan itu bisa meningkatkan kemampuan binatang iblis itu banyak. Imbalan 10.000 tahun jamu, bunga redwood, herba tianlan, rumput penghilang emosi, rumput patah hati. Ada beberapa puluh varietas, semuanya 10.000 tahun. King Sui bahkan melihat beberapa ramuan obat yang dibutuhkan untuk Golden Fragrance Jade. Seperti yang diharapkan, hadiah untuk alam tingkat 8 dari Valet Jade Immortal sangat luar biasa. Semua ramuan obat adalah 10.000 tahun dan masih di tengah-tengah pertumbuhan. Bisa dibilang selain tempat-tempat unik tertentu, mereka sulit didapat. Hadiahi 10 ikan abadi. Mereka memiliki kegunaan khusus. Hadiahi 4 loah. Mereka memiliki kegunaan khusus. King Sui sangat senang. Bahkan jika dia mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan beberapa dari mereka dan nama mereka aneh, itu tidak menghalangi suasana hatinya yang bahagia. Melihat berbagai hadiah, masing-masing bisa membuat seseorang menjadi gila. King Sui terus membaca sampai akhir, tetapi tidak ada perubahan pada rasio waktu di alam Valet Jade Immortal dengan dunia luar. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kesal. Setiap kali dia datang, itu akan menjadi 100 hari. Jika seseorang tidak memiliki tekad, akan sulit untuk bertahan. Jika dia tidak menggunakan semua 100 hari, itu akan terasa sia-sia. Namun, kekecewaan King Sui di area ini masih lebih kuat. Jika waktunya meningkat, dia dapat memilih untuk menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berkultivasi, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengelola dan mengendalikan. Waktu yang bisa dia habiskan di alam Valet Jade Immortal masih 6 jam. Rasio waktu di dunia tetap sama. Namun, King Sui sudah sangat puas dengan hasilnya. Meskipun prajurit yang kuat harus menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, waktu sendiri bukanlah satu-satunya faktor untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak akan ada ucapan seperti, seorang jenius yang tidak biasa yang turun dari surga. Selain itu, King Sui sudah memiliki keunggulan absolut dalam hal waktu. King Sui mengalihkan pandangannya dari tablet batu dan melihat ke arah kolam seukuran danau. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Melihat bahwa kolam itu sedalam sekitar 100 meter, King Sui merasa sangat aman dan puas. Semua yang ada di dalamnya menjadi miliknya sendiri. King Sui melihat sepasang ikan umur panjang yang dia tangkap ketika dia berada di Laut Selatan. Saat ini, sudah ada lebih dari 10 ikan panjang umur yang lebih kecil mengikuti di belakang mereka. Mereka dengan senang hati berenang di dalam kolam saat ini. Tubuh lincah mereka dapat membantu mereka menghindari bahaya. King Sui juga melihat ikan abadi dan ikan lumpur ekor 4. Namun, jumlah mereka masih sangat sedikit. Selain menjadi makanan yang sangat lezat, mereka juga dapat membantu dalam budidaya dan memperkuat tubuh konsumen. Itu bahkan membantu sedikit meningkatkan keterampilan bawaan konsumen serta membantu mereka membersihkan sumsum tulang mereka. Sifat luar biasa yang memungkinkan banyak hal aneh ini lahir. Semua ini adalah hasil dari menyerap ki spiritual langit dan bumi.
Mayoritas orang bahkan mungkin tidak dapat melihat hal-hal ini sekali sepanjang hidup mereka. Selain dua spesies ini, ada juga beberapa spesies lain di dalam kolam. Tetapi untuk saat ini, King Sui tidak menyentuh mereka karena jumlahnya sangat sedikit. Untuk saat ini, dia harus membesarkan mereka dulu. Proses ini seharusnya tidak memakan waktu lama dalam alam Valet Jade Immortal. King Sui mungkin memiliki batasan waktu di dalam alam Valet Jade Immortal, tetapi itu tidak berlaku untuk makhluk hidup di sini. Oleh karena itu, satu hari yang dihabiskan oleh King Sui di dunia luar setara dengan tanaman obat serta spesies ikan yang tinggal di alam selama 400 hari. Selanjutnya, King Sui hanya bisa tinggal di sini hingga 6 jam. Di sisi lain, mereka bisa bertahan selama 24 jam penuh. Perbedaannya terlalu besar. Pohon buah iblis kuno. King Sui melihat pohon buah iblis kuno yang berada di tepi kolam. Itu adalah ketinggian dua pria bersama. Namun, itu setebal seseorang. Itu tampak kuat dan tangguh dan terasa penuh dengan vitalitas. Pohon ini berwarna abu-abu kehijauan. Ada lapisan kulit kayu tebal di luar, mencegah pedang apapun untuk memotongnya. Ada sekitar 10 buah yang tampak seperti buah persik di atasnya, hanya saja buah tersebut tampak berkilau dan bening tanpa cacat sedikit pun. Bahkan, mereka lebih terlihat seperti karya seni. King Sui memetik semua buah iblis kuno dan dengan hati-hati menyimpannya. Untuk saat ini, dia tidak berani membiarkan gajah naga bersisik emas memakannya. Dia ingin memperbaiki kekuatannya sedini mungkin. Jika tidak, dia tidak akan berani membiarkan gajah naga bersisik emas menerobos sekali lagi. King Sui tidak tahu untuk apa buah iblis kuno digunakan. Untuk saat ini, dia hanya akan mengesampingkannya dulu karena dia memiliki hal-hal lain yang perlu dia perhatikan. Musim semi kehidupan. Pada saat King Sui melihat apa yang disebut musim semi kehidupan, dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Alasannya adalah bahwa mata air kehidupan terletak di tempat di atas platform seperti batu giok yang tingginya sekitar setengah dari manusia. Platform batu itu seperti sumur dari zaman kuno, ukurannya beberapa meter dan tampak putih seperti giok, bahkan ada cahaya putih samar yang dipancarkan darinya. Musim semi kehidupan di sisi lain, seukuran mulut mangkuk. Kedalamannya 1 kaki. Ada ki putih yang dipancarkan darinya. Kekuatan hidup yang hebat dan ki spiritualnya sangat menakjubkan. Mereka semua berkumpul di sekitar mulut musim semi kehidupan. King Sui melihat ke dalam. Mata air menjadi lebih kecil saat semakin dalam. Pada saat mencapai dasar, ukurannya hanya sebesar cangkir anggur. Ada cairan giok berkilau yang sangat dangkal. Itu tampak jernih dan cemerlang dan tampaknya lebih terkonsentrasi daripada air. Meskipun dia belum pernah melihat nektar berhiaskan berlian, tetapi dia merasa zat seperti cairan ini adalah yang tepat. Sebenarnya, King Sui juga telah melihat bentuk lain dari nektar berhiaskan berlian. Dikatakan bahwa seseorang akan bisa merasakannya melalui ciuman. Teknik penglihatan surgawi. King Sui melihat musim semi kehidupan dengan teknik penglihatan surgawi. Musim semi kehidupan. Mata air spiritual surga dan bumi. Itu terbentuk sebagai hasil dari berkumpulnya ki spiritual. Hanya 1 tetes yang akan diproduksi per tahun. Itu bisa membantu meningkatkan kekuatan seseorang dan meningkatkan umur mereka. Ini dapat membantu menyembuhkan ratusan jenis penyakit serta membantu memperkuat tubuh seseorang. Itu meningkatkan potensi tersembunyi seseorang dan bisa digunakan untuk membantu memperbaiki obat-obatan serta iblis. Tingkat kenaikan bervariasi antar orang. Barang yang bagus. Untuk berpikir substansi yang menentang surga ada. Pada saat ini, King Sui sangat senang sehingga dia tidak bisa mengatakannya. Tapi butuh 1 tahun untuk 1 tetes diproduksi. Tanpa alam, dia hanya bisa mendapatkan 100 tetes dalam 100 tahun. Berapa 100 tetes? Bahkan seteguk besar air akan lebih dari itu. King Sui mencoba menggunakan tangannya untuk memadatkan ki spiritual. Dengan sangat cepat, King Sui sudah berhasil mengeluarkan setetes musim semi kehidupan.
Itu seukuran kacang kuning. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan ki spiritual samar yang menyerupai kabut putih. Setelah ragu-ragu sebentar, King Sui segera membuka mulutnya dan menyerap musim semi kehidupan. Rasanya manis dan menyegarkan. Itu juga memiliki bau manis yang samar. Begitu masuk ke mulutnya, itu segera meleleh dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, bukannya hanya ditelan ke perutnya. King Sui menutup matanya saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat halus. Ini seperti lapisan pasir, di mana bekas mengerikan di atasnya saat ini sedang diseka dengan lembut oleh satu tangan, menyebabkan lapisan pasir terlihat tidak tersentuh. Kemampuan tercepat musim semi kehidupan adalah kemampuannya untuk meregenerasi tubuh seseorang. Untuk setiap pembudidaya, tubuh mereka pasti memiliki beberapa penyakit yang tidak disebutkan, misalnya luka mereka. Meskipun mereka pulih, beberapa bekas luka masih tertinggal. Ini mungkin terlihat seperti masalah kecil, tetapi justru masalah kecil inilah yang akan menyebabkan seseorang mencapai kemacetan di masa depan, dan tidak lagi dapat menerobos. Bahkan bisa menyebabkan vitalitas mereka kacau. Setiap prajurit pasti menerima luka. King Sui sudah menyembunyikan banyak rahasia di dalam tubuhnya. Selain itu, dia yakin dengan keahlian medis dan keterampilan lainnya. Hal yang paling dia banggakan adalah kemampuan tubuhnya untuk memulihkan diri. Sebelumnya, dia merasa bahwa musim semi kehidupan telah membantunya mengubah dirinya secara signifikan. Sebagian besar tubuhnya sudah pulih. Organ dan tulangnya juga mengalami peningkatan besar dan menjadi sempurna kembali. Musim semi kehidupan tidak memiliki batas. Tapi tidak ada gunanya mengambil banyak dalam waktu singkat. Karenanya, satu tetes pada dasarnya sudah cukup untuk setiap orang. Ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit serta memperkuat tulang dan pembuluh darah seseorang. King Sui menjilat bibirnya dan merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Dia baru ingat bahwa 9 yang tubuh emasnya sudah berada di tahap kesempurnaan besar. Musim semi kehidupan sebelumnya, di sisi lain, juga telah membantu memberikan dorongan yang luar biasa pada kekuatan tubuhnya. Musim semi kehidupan juga dapat digunakan untuk menstabilkan kekuatan seseorang dan membantu menemukan keseimbangan dalam tubuh seseorang. Saat King Sui merasakannya, dia tersenyum. Semua perubahan mendadak ini serta musim semi kehidupan telah membuat kekuatan fisiknya mencapai 100 nimbus. 100 nimbus dan 9 tubuh emas yang pada tahap kesempurnaannya yang luar biasa. King Sui merasa bahwa tubuhnya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa dia sekarang bisa memperbaiki kekuatan itu. Sebelumnya, dia takut tubuhnya akan meledak. Tapi sekarang, tubuh 9 emasnya sudah pada tahap kesempurnaan yang hebat. Kekuatan fisiknya juga telah meningkat secara signifikan. Energi dari musim semi kehidupan sekarang ada di dalam tubuhnya dan yang terpenting, energi rohnya juga menerima dorongan yang luar biasa. Dia merasa jika dia tidak memperbaikinya hari ini, tidak akan ada banyak kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Semua ini terjadi berkat pelet emas surgawi ke-9 yang diberikan kepadanya oleh Tian Jiange. Dia tidak tahu apakah ini dianggap karma baik yang dia tanam. Hanya saja, buah karma datang begitu cepat. Tidak peduli apa, semuanya sudah dianggap sangat berharga. King Sui mengatupkan giginya dan memutuskan untuk memperbaikinya. Dia memulihkan tubuhnya ke puncaknya. Setelah itu, dia duduk bersila di dekat pohon bodhi di samping mata air kehidupan. Dia perlahan-lahan memutar ki dari teknik penguatan kuno. Teknik penguatan kuno berputar dari siklus ke siklus. Setelah itu berputar beberapa kali dan membawa kekuatan ilahi valet emas dan ki dari teknik penguatan kuno dalam jumlah besar. Mereka bergegas bersama menuju energi yang luar biasa itu. Dum! Pelet berwarna abu-abu itu meledak terbuka hanya dalam beberapa saat. Energi yang sangat besar yang hampir membuat King Sui runtuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuh King Sui seperti balon yang tiba-tiba mengembang. King Sui benar-benar fokus saat dia dengan cepat memutar formasi nebula ke-88 divine miliknya.
Gambar yin yang juga mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Namun, tubuhnya masih membesar sedangkan bagian dalam tubuhnya dikompresi. Pada saat dia merasa seperti tubuhnya akan meledak, perasaan menyegarkan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ketangguhan tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Itu membantu untuk sementara waktu mengeluarkannya dari bahaya karena tubuhnya meledak. Musim semi kehidupan. Ini adalah kekuatan musim semi kehidupan. Baik organ dan tulangnya juga sedang dikompresi. Untungnya, 9 yang tubuh emasnya berada pada tahap kesuksesan besarnya. Jika tidak, tulangnya kemungkinan besar akan hancur. Organnya juga akan meledak karena tertekan. Energi di dalam tubuh King Sui masih meningkat. Tentu saja, dia juga dengan gila-gilaan mengoperasikan dan memurnikan energinya. Ini tampak seperti orang yang hampir mati kelaparan sambil menelan makanan lezat. King Sui tahu bahwa dia hanya akan bisa hidup jika dia menyerapnya dengan cepat. Serap dan sempurnakan. Pelet emas di dalam dantiannya berputar sangat cepat karena terus menyempurnakan dan menyerap energi tirani. Tetapi dengan sangat cepat, King Sui menyadari bahwa itu dia mendekati batasnya lagi. Namun, dia saat ini tidak punya pilihan lain selain menyerap sebanyak yang dia bisa. Rasanya seperti ketika seseorang kenyang tetapi masih harus melahap makanannya. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Pola berurat yang menyerupai jaring laba-laba sudah mulai muncul di seluruh tubuh King Sui. Mereka semua berwarna merah darah. Dalam waktu singkat, cairan merah tua sudah terlihat keluar. Dalam sekejap, dia diwarnai menjadi pria merah. Apakah tubuhku benar-benar akan meledak? King Sui merasa sangat tertekan. Jika tubuhnya benar-benar meledak, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki obat-obatan seperti Bones of the Living Dead, itu tetap tidak berguna. Alasannya karena tubuh fisiknya akan langsung menghilang akibat ledakan. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Pada saat King Sui merasa bahwa dia tidak lagi dapat bertahan, energi yang kuat meledak dari dalam tubuhnya. Kekuatan kelahiran kembali. King Sui yang mengalami kekuatan kelahiran kembali tampak seolah-olah dia mendapatkan seluruh kekuatan hidupnya diperbarui sekali lagi, dengan liar menyerap energi di dalam tubuhnya. Setelah mengulanginya beberapa kali, tubuhnya akhirnya mencapai kondisi jenuh. King Sui dianggap telah keluar dari bahaya. Tapi tetap saja, dia tidak berhasil menyerap semuanya dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencerna sebanyak mungkin kekuatan yang dia serap. Waktu berjalan dengan sangat lambat. Setelah King Sui mencerna sedikit, dia akan melanjutkan untuk menyempurnakan lebih banyak. Proses ini berlangsung sekitar 3 bulan. Dalam 2 hari terakhirnya, King Sui membuka kedua matanya. Kedua matanya terlihat sangat cerah dan kokoh. Tapi dengan sangat cepat, mereka kembali normal. King Sui menghela nafas panjang mengeluarkan gas keruh di dalam tubuhnya. King Sui mencium bau darah. Saat dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa keropeng darah di tubuhnya sudah setebal sekitar 1 inci. Warnanya hitam. Tidak hanya memiliki bau darah yang kuat, ada juga bau amis di dalamnya. King Sui dengan cepat mengganti pakaiannya dan mandi. Dia langsung membakar pakaian dari sebelumnya. King Sui merasa sedikit tertekan saat dia melihat kulitnya. Itu hampir sebanding dengan wanita. Untungnya, dia punya otot. Meskipun mereka tidak terlalu besar, mereka sudah ditentukan. King Sui sebenarnya tidak suka pria memiliki kulit yang bagus dan merasa lebih baik jika kasar. King Sui merasa seolah-olah sedang dalam mimpi, merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Dengan kegembiraan di hatinya, King Sui mulai merasakan kekuatannya saat ini. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatannya sendiri saat ini, dia yakin kekuatannya telah meroket. King Sui membenamkan dirinya ke dalam laut kesadarannya. Laut kesadaran seperti dunia kecil yang tampak sangat mengesankan. Ada 64 bintang yang tampak seperti benih spiritual yang tersusun di sana. Bintang emas paling terang terletak di tengahnya. Masih banyak bintang spiritual di sekitarnya.
Terobosan kali ini telah menyebabkan bintang-bintang di sekitarnya meningkat 10 kali lipat. Saat dia mengaktifkan kesadarannya, energi roh tak terbatas mulai bergerak dengan anggun. King Sui sangat menikmati perasaan seperti ini. Golden pellet dalam dantiannya menjadi sedikit lebih besar. Itu tidak ada peningkatan ukuran yang signifikan, sebaliknya, itu tampak seperti saat buah matang. Itu terlihat sangat kokoh dan mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Energi rohnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa merasakan kekuatannya saat ini. Kekuatan mentahnya telah mencapai jumlah yang mengerikan sekitar 3.200 nimbus. Ini sepertinya sedikit di luar dugaannya. Di masa lalu, Gajah Naga skala emas memberinya 10% dari total peningkatan kekuatan yang dialaminya. Setelah itu, naik menjadi 20%. Sampai beberapa saat yang lalu, kekuatan mentah King Sui bernilai sekitar 100 nimbus. Tapi sekarang, jumlahnya sudah mencapai 3.200 nimbus. Itu bukan 10%, juga bukan 20%, sebaliknya, itu berada di antara 10 hingga 20%. King Sui mengingat bahaya yang dia alami sebelumnya. Mungkinkah ini adalah jumlah kekuatan maksimum yang mampu dia serap sebelum dia mencapai batasnya? Sebenarnya, dia sudah sangat beruntung bisa menghindari tubuhnya meledak lebih awal. Dengan kekuatan mentahnya, yang hanya bernilai 100 nimbus, dia sudah mampu menyerap kekuatan sebanyak 3.100 nimbus. Oleh karena itu, dengan kekuatan terserap senilai 3.100 nimbus saat ini, apakah itu berarti bahwa dia akan dapat menyerap lebih banyak lagi di masa depan? Apakah tubuhnya tidak mampu menyerap begitu banyak kekuatan sehingga tidak mampu menyerap hingga 20% darinya? King Sui mengoperasikan kekuatan ilahi untuk merasakan kekuatannya saat ini. Kekuatan mentahnya bernilai 3.200 nimbus. Pelet 7 warna membantu melipat gandakan kekuatan mentahnya menjadi 15 kali lipat. Pedang biduk membantu meningkatkannya sebanyak 5 kali lipat. Bersamaan dengan bantuan yang diberikan oleh manifestasi armor binatang iblis dan hal-hal lain seperti pelet emas, kekuatan fisik King Sui berhasil mencapai jumlah yang mengerikan yang bernilai sebanyak 2,5 juta. Jika itu menjadi 2 kali lipat, kekuatannya akan bernilai sekitar 5 juta. Yang juga merupakan kekuatan ofensif Gunung 9 Benua saat ini. 5 juta nimbus. King Sui tercengang untuk waktu yang cukup lama. Dia sudah berada pada level di mana dia mampu meratakan gunung hanya dengan mengayunkan tangannya. Di bawah pengaruh manifestasi armor binatang iblis, Golden Pellet, pedang biduk, Divine Nebula Formation serta Arhat Rosary Bats, energi roh King Sui berhasil mencapai kekuatan senilai hampir 3,3 juta nimbus. Ketika dia menggunakan Seal of Rock, energi rohnya akan berlipat ganda kekuatannya. Dan ketika itu terjadi, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, ada banyak batasan di Seal of Rock. King Sui tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali dalam sehari. Persentase itu menjadi 2 kali lipat juga relatif kecil. Oleh karena itu, pada saat ini, King Sui menemukan Gunung 9 Benua menjadi yang paling stabil dalam hal kekuatan. Bukan karena Seal of Rock tidak stabil, hanya saja itu tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, setiap kali digunakan, itu juga menghabiskan banyak energi. Kekuatan King Sui meroket. Saat ini, dia memiliki perasaan bahwa tidak ada orang selain dia yang mampu mencapai hal-hal seperti ini. Peningkatan kekuatan yang luar biasa itu memicu perubahan besar di hatinya. Seluruh keadaan pikirannya telah mengalami perubahan total. Tidak peduli di mana seseorang berada, hanya pejuang yang kuat yang akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka mampu melakukan sesuatu dengan mudah. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka dapat melakukannya dengan relatif mudah. Selain itu, ini juga akan membuat mereka terlihat menawan dan tenang. Alasan mengapa dia bisa seperti ini adalah karena kecelakaan apapun yang terjadi, mereka masih mampu mengatasinya. Di mata mayoritas, ini mungkin tampak seperti bencana, tetapi di mata yang kuat, itu tidak layak disebut.
King Sui tidak tahu kelas berapa dia dengan kekuatannya saat ini. Apakah dia master negara kelas 5? Atau apakah dia eksistensi yang sudah melampaui itu? Tapi satu hal yang King Sui yakini adalah bahwa dia masih belum berhasil menerobos ke lapisan surgawi ke-8. Meskipun dia belum mencapai lapisan surgawi ke-8, King Sui merasa seolah-olah dia sudah bisa melihat ambang pintu yang mengarah ke lapisan surgawi ke-8. Itu adalah situasi yang sama seperti ketika dia perlu mendaki gunung untuk melewatinya. Tapi gunung ini agak tinggi. Meski demikian, dia masih bisa melihat gunung. Tidak seperti di masa lalu ketika dia bahkan tidak bisa melihatnya. Di satu sisi, dia sudah dianggap telah melakukan kontak dengan pintu masuk ke lapisan surgawi ke-8. Itu mungkin ada hubungannya dengan peningkatan kekuatannya. Tanpa sadar, waktu untuk keluar dari ranah sudah dekat. King Sui berhasil menyelesaikannya. Dia tidak punya cukup waktu untuk melihat kondisi benda lain. Yang terpenting, hanya satu proses pemurnian yang sudah memakan waktu hampir 100 hari untuk menyelesaikannya. Sangat bagus memiliki alam valet jade immortal. Jika ini terjadi di dunia luar, King Sui harus mengasingkan diri. Itu sekitar 3 bulan tanpa terputus. Selain itu, dia bukanlah murid inti dalam klan bangsawan. Dia tidak akan bisa berdamai bahkan jika dia mengasingkan diri. Dengan alam valet jade immortal, tidak hanya dia bisa melakukannya dalam sehari, keamanannya juga terjamin. Pada saat King Sui keluar, hari sudah pagi. Kemarin, ketika dia memurnikan energi di dalam alam valet jade immortal, dia sengaja masuk hanya pada paruh kedua tengah malam. Sekarang, King Sui ingin waktu berlalu lebih cepat. Dengan cara ini, dia akan bisa memasuki dunia lagi untuk melakukan hal-hal yang belum selesai dia lakukan. Gajah naga bersisik emas ada di dalam istana. Meskipun rumah seluas 5 hektar tidak terlalu besar, itu juga tidak terlalu kecil. Gajah naga bersisik emas yang tingginya sekitar 100 meter masih terlihat jelas di dalam puri. Ketika melihat King Sui, itu dengan senang hati menyambutnya. King Sui menepuknya sebelum mengembalikannya ke alam valet jade immortal. Pada saat dia pergi ke halaman belakang, gadis itu sudah melakukan senam pagi. Saat gadis kecil itu melihat King Sui, dia sedikit terkejut tetapi dia tidak benar-benar mengungkapkannya. King Sui tahu alasannya, bahkan dia sendiri tidak terbiasa dengan kulitnya saat ini. Untungnya, itu tidak terjadi terlalu tiba-tiba. Hanya orang yang mengenalnya yang bisa menyadari perubahan dalam dirinya. Orang luar tidak akan bisa menyadarinya. Mereka hanya akan merasa bahwa pria ini memiliki penampilan yang sangat bagus. Ayah. Sejak terakhir kali ketika gadis kecil itu mengenali King Sui sebagai ayah angkatnya, dia sudah terbiasa memanggil King Sui itu. Secara alami, dia tidak akan keberatan dengan itu. Ini juga dianggap sebagai perbaikan. Itu menunjukkan bahwa hubungannya dengan dia membaik. Tujuannya adalah agar gadis kecil itu merasakan kehangatan antara orang tua dan anak-anak mereka. King Sui tersenyum dan memberi isyarat agar gadis itu melanjutkan. Dia di sisi lain, juga mencari tempat dan mulai berlatih tinju Tai Chi. Sekarang, King Sui merasa sangat istimewa saat berlatih tinju Tai Chi dengan kekuatannya saat ini. Kedua lengannya terasa sangat kuat dan kokoh. Ada semacam kehalusan yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata saat dia mengayunkan tangannya. Rasanya seperti ketika seseorang sedang mengayunkan tongkat dengan bobot sedang dengan tubuh yang kuat. Pada saat itu ketika dia mengayunkannya, dia merasa seolah-olah tongkat itu mampu memecahkan gunung terbuka dan menghancurkan batu. Tai Chi Golden Key. King Sui sedikit menutup matanya saat dia merasakan kekuatan ilahi yang melimpah di dalam tubuhnya. Langkah naga jelajah tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan 9 langkah istana. Sekarang, dia tidak tahu langkah mana yang dia gunakan. Itu adalah jenis fusi yang sangat misterius. Begitu dia bergerak, langkah kakinya secara otomatis akan berubah menjadi 9 langkah istana. King Sui asyik dengan keadaan misterius semacam ini.
Sambil berlatih tinju Tai Chi, dia bolak-balik di sekitar 1 meter persegi tanah di mana dia seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Ketika Tai Chi Fist dilakukan, untaian ki emas samar mengikuti dan berputar di sekitar-sekitarnya. Di ki, ada aura yang dalam dan menekan bercampur di dalamnya. King Sui hanya berhenti ketika matahari berada di ketinggian 3 kutub. Dia memperhatikan bahwa gadis itu mengawasinya dari samping. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum tersenyum dan berkata kepada gadis itu, "Gadis, kamu pasti lapar. Ayo makan sesuatu," ucap King Sui. Gadis kecil itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini harus menjadi senyuman. King Sui bisa merasakan bahwa gadis kecil itu tersenyum meskipun tidak begitu jelas. Seseorang perlu melihat dengan sangat hati-hati agar dapat melihat sesuatu. "Ayah, kamu terlihat sedikit berbeda hari ini." Gadis kecil itu menoleh dan menatap King Sui. "Bagian mana dari diriku yang terlihat berbeda?" King Sui bertanya sambil tersenyum. "Jenis aura yang Anda pancarkan dan ekspresi Anda itu." "Ayah, sudahkah kekuatanmu meningkat lagi?" Gadis kecil itu bertanya pada King Sui sambil mengedipkan matanya yang hitam legam. "Gadis, kamu tidak hanya terlihat cantik, Anda juga pandai mengamati sesuatu. Ayah memang telah menerobos. Aku akan memberimu hadiah setelah kita selesai makan. Saya yakin Anda akan menyukainya," ucap King Sui tersenyum dan menarik gadis kecil itu ke halaman depan. Sebenarnya, sejak awal, King Sui sudah berpikir untuk memperebutkan tempat di Akademi Rahasia Surga untuk gadis kecil itu. Hingga saat ini pun, ia masih berniat untuk melakukannya. Hanya saja hingga saat ini, belum berhasil membicarakannya dengan gadis itu. Sebelumnya, itu terutama karena King Sui dihadapkan pada kesulitan besar dalam membuat kemajuan untuk dirinya sendiri di dalam Akademi Rahasia Surga. Seperti baru-baru ini, dia diintimidasi oleh orang lain. Tapi sekarang, semuanya berpihak padanya. Dia menerobos, artinya akan ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menggertaknya. Lebih jauh lagi, dia juga merasa bahwa dengan sangat cepat, dia akan bisa memperbaiki kekuatan semacam ini lagi. Selama gajah naga skala emas bisa menerobos, King Sui akan diberi manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Proses pemurnian kali ini dianggap telah membantu King Sui membuka jalan bagi masa depannya di benua itu. Selama gajah naga bersisik emas tetap hidup, King Sui tidak perlu khawatir tentang kekuatannya. Gajah naga bersisik emas adalah binatang pertempuran langit dan bumi. Bahkan jika King Sui harus menghabiskan waktunya di alam, dia masih akan mendapat manfaat dalam banyak hal. Divine Marionette yang dia dapatkan secara tidak sengaja pada saat itu, ketika dia pertama kali menjinakkannya, itu masih hanya Diamond Demonic Boar. Meski begitu, itu masih binatang yang bermutasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar akan memiliki garis darah naga gajah. Selain itu, ia terbangun sedikit demi sedikit. Benar-benar perjalanan panjang untuk dapat mencapai begitu banyak hari ini. Bahkan bisa dikatakan tak terbayangkan. Biasanya, hanya akan ada King Sui dan gadis kecil di sini. Baik putri ketujuh maupun Yan Jinyu juga tidak datang setiap hari. Putri tertua di sisi lain, tak perlu dikatakan bahwa dia tidak akan datang pada kesempatan normal. Oleh karena itu, biasanya, di sini sangat sepi. Terobosan kali ini telah membuat King Sui benar-benar menyerah pada rencananya untuk menjadi murid inti dan kemudian murid tetua sebelum akhirnya menjadi Master Akademi Rahasia Surga. Saat ini, dia tidak punya mood untuk dipromosikan selangkah demi selangkah. Sekarang, dia sedang memikirkan beberapa hal lain. Misalnya, beranda angin semilir putri tertua, atau mungkin Tuan Sekte tempat Tian Jiange berada. Dan sekarang, kekuatan King Sui telah meningkat. Sudah waktunya dia pergi mengunjungi Di Chen. Ini adalah hal yang paling ingin dilakukan King Sui. King Sui saat ini sangat tenang. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, apapun dapat dengan mudah dibicarakan. "Ayah, bukankah sebelumnya kau memberitahuku bahwa kau akan memberiku hadiah?"
Sementara gadis kecil itu membantu King Sui mencuci piring setelah makan malam, dia memperhatikan bahwa King Sui tidak berniat membicarakan masa kini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menanyakannya sendiri. Sebenarnya, King Sui sudah seperti ini selama ini. Dulu, dia akan berinisiatif untuk berbicara. Tapi sekarang, karena mereka sudah cukup dekat satu sama lain, dia akan memikirkan cara untuk membuatnya berbicara sendiri untuk perlahan membantunya mengembangkan cara berpikir dan emosi yang akan dirasakan manusia normal untuk membuatnya lebih kaya dengan emosi. King Sui mengeluarkan botol porselen kecil. Ini sengaja disiapkan olehnya. Setetes musim semi kehidupan terkandung di dalam botol porselen. King Sui hanya akan memasukkannya ke dalam botol jika dia berencana menggunakannya dalam waktu singkat. Atau, dia akan meninggalkannya di sumur musim semi. Itu adalah tempat terbaik untuk menyimpannya. Cobalah dan katakan padaku bagaimana rasanya, ucap King Sui sambil tersenyum. Gadis kecil itu pertama kali melihat King Sui dan tersenyum sebelum menelan setetes musim semi kehidupan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda formalitas kepada pria yang sudah dia anggap sebagai ayahnya. Hanya dia yang akan memperlakukannya dengan baik di dunia ini. King Sui menatapnya dari samping. Biasanya, tidak ada kecelakaan yang terjadi ketika seseorang menelan mata air kehidupan. Lebih jauh, dia juga merasakan bahwa musim semi kehidupan dapat digunakan untuk membersihkan kehidupan seseorang. Bersihkan segala sesuatu tentang seseorang. Oleh karena itu, dia merasa itu akan memberikan efek yang lebih besar pada gadis itu. Lingkaran putih samar muncul di sekitar gadis kecil itu dan mengelilinginya di dalamnya. Tetapi dia dengan sangat cepat menyadari bahwa lapisan cahaya hitam muncul di dalam yang putih. King Sui tahu bahwa musim semi kehidupan menekan ki ganas gadis kecil itu sementara aura mengerikan berusaha menahannya. Meski begitu, ia masih belum mampu menembus lingkaran putih yang dihasilkan oleh musim semi kehidupan. Jika pernah, aura mengerikan berhasil menerobosnya, setidaknya setengah dari efek musim semi kehidupan akan berkurang. Musim semi kehidupan berhasil menekan aura mengerikan di dalam diri gadis itu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah berkembang dengan baik. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.